Baik, di sini saya Caleb Josia Geslerna, NIM 2020 70004 akan menjelaskan mengenai anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi adalah salah satu jenis anemia yang terjadi akibat tubuh ini kekurangan zat besi, sehingga kondisi ini mengakibatkan penurunan sel darah merah yang sehat dalam tubuh. Yang pertama adalah patofisiologinya. Di sini teman-teman dan dokter bisa melihat di mind map di belakang bahwa anemia ini secara garis besar diakibatkan oleh peningkatan kadar zat besi yang kurang yang semakin mengurang dikarenakan kekurangan sel darah merah atau red blood cell. Kemudian yang berikutnya yaitu dikarenakan penurunan absorpsi besi. Yang ketiga diakibatkan kenaikan keperluan dari zat besi atau yang diperlukan oleh tubuh. Dan yang berikutnya yaitu intake dari besi yang menurun sehingga mengakibatkan beberapa gejala-gejala yang dapat dilihat sendiri pada mind map di belakang. Next, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus mengetahui klasifikasi dari anemia defisiensi zat besi. Nah, untuk klasifikasinya, anemia defisiensi zat besi ini ada 4, yaitu anemia mikrositik, yang dimana anemia mikrositik itu nilai MCV-nya kurang dari 82. Kemudian anemia makrositik yang MCV-nya itu lebih dari 98. Kemudian anemia normositik yang MCV-nya itu 82 sampai 98 atau normal. Dan juga makrositik ringan. Makrositik juga dibagi dua, makrositik dan makrositik ringan, yang dimana MCV-nya itu 100 sampai 110. Nah, anemia defisiensi zat besi ini masuk pada anemia mikrositik dengan MCV kurang dari 82 sesuai pada kasus kita. Baik, yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala dan tanda-tanda. Jadi gejala dari anemia ini dapat diketahui oleh yang dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, anamnesis dan pemeriksaan fisik yang dilakukan ini menghasilkan bahwa dapat dilihat yang berwarna orange bahwa Nyonya R usia 25 tahun ini keluhan utamanya itu lemah badan dan pusing sejak 1 bulan yang semakin lama makin lemah. Dan juga merasa badannya semakin kurus. Nah, ini juga didukung dengan riwayat sosial, yaitu bekerja di kebun sayur. Dia jarang mencuci tangan setelah bekerja atau sebelum makan. Jarang menggunakan alas kaki di rumah. Kemudian rumahnya terbuat dari papan dan tanah, di mana dia langsung mengontak antara kakinya dengan tanah di rumahnya secara langsung, yang bisa mengakibatkan infeksi tambahan. Kemudian riwayat konsumsi juga, dia jarang mengonsumsi daging. Pada pemeriksaan itu adalah anamnesisnya. Pada pemeriksaan fisik dilihat bahwa keadaan umum sakit sedang, mata konjungtiva palpebra pucat, mukosa mulut pucat, papila lidah atrofi, dan terdapat stomatitis angularis atau luka di sudut bibir, dan juga ekstremitas tampak pucat dan koloinokia. Pada pemeriksaan lab kita akan lanjut pada pemeriksaan penunjang nanti. Nah, yang saya akan bahas selanjutnya ini kebetulan adalah pemeriksaan penunjang. Dan pemeriksaan penunjang yang ingin dilakukan di dalam diagnosis ini ada 2, yaitu pemeriksaan darah rutin dan juga pemeriksaan biokimia untuk mengetahui anemia defisiensi zat besi. Nah, pertama yang dilakukan yaitu pemeriksaan HB dan HT atau hemoglobin dan hematokrit. Nah, hemoglobin dan hematokrit ini dilakukan pada pemeriksaan penunjangnya. Kemudian metode pemeriksaan penunjang ini bisa dilakukan dengan metode cyanametoglobin, tapi sudah tidak disarankan pada sekarang. Dan sekarang ini lebih disarankan untuk langsung melakukan pemeriksaan indeks eritrosit, yaitu main corpuscular volume atau MCV, dan juga main cell hemoglobin atau MCH. Nah, kemudian pemeriksaan retikulosit itu akan dilihat sirkulasi eritrosit yang imatur dan menurun pada defisiensi besi. Dan juga ada metode pemeriksaannya dan metode perhitungannya yaitu jumlah retikulosit dibagi jumlah eritrosit dikali 100. Kemudian ada retikulosit hemoglobin content, di mana pemeriksaan red HE ini penilaian langsung jumlah zat besi yang akan membentuk hemoglobin dalam sumsum tulang, sehingga memperkirakan ketersediaan fungsional terkini eritrosit. Nah, yang berikutnya adalah pemeriksaan biokimia untuk anemia defisiensi besi.
Nah, pada pemeriksaan penunjang ini terdapat pemeriksaan ferritinin serum dan juga pemeriksaan total iron binding capacity atau TIBC, pemeriksaan saturasi transferin untuk melihat jumlah besi yang ada di plasma atau serum, dan juga zinc protoporphyrin atau ZPP yang akan bergabungnya zinc ke dalam protoporphyrin mulai dari proses awal hingga akhir biosintesis heme. Jika besi tidak bisa bergabung berarti nilai besinya terganggu. Kemudian terdapat pemeriksaan soluble transferrin receptor atau STFR. Ini memeriksa transport besi ke dalam eritroblast diperantarai oleh infeksi transversin plasma dengan reseptor sel permukaan. Kemudian pemeriksaan penunjang lain juga yaitu pemeriksaan sumsum tulang yang diindikasikan pada defisiensi besi yang jika diagnosisnya sulit ditegakkan. Baik, pada anamnesis dilihat bahwa tadi sudah dilakukan anamnesis, lihat bahwa riwayat anemia, apakah ada riwayat yang anamnesis yang penting itu ada riwayat anemia pada keluarga, apakah ada manifestasi perdarahan, apakah ada demam, apakah ada benjolan atau organomegali, dan dilihat riwayat nutrisi dan juga riwayat melahirkannya dan kehamilannya. Baik, di sini kita akan lanjut yaitu diagnosis banding dan komplikasi. Diagnosis bandingnya yaitu pada zat besi, pada kelainan kekurangan zat besi dapat dikatakan ABD ataupun juga penyakit karena dikatakan penyakit kronis yang mengakibatkan ABD. Kemudian pada heme diagnosis bandingnya yaitu sideroblastik dan juga pada globin diagnosis bandingnya yaitu thalassemia. Kemudian pada komplikasi di sini pertama pada sistem neurotransmitter dapat mengakibatkan gangguan kapasitas kerja. Kemudian yang kedua gangguan terhadap proses mental yang dimana di sini berdampak pada perkembangan motorik dan mental pada anak remaja. Kemudian yang ketiga itu masalah pada jantung seperti aritmia dan gagal jantung. Gangguan pada paru misalnya hipertensi pulmonal. Kemudian gangguan imunitas atau ketahanan terhadap infeksi yang bisa mengakibatkan infeksi sekunder. Kemudian gangguan terhadap ibu hamil dan janin yang dikandungnya yang bisa berisiko prematur bahkan sampai kematian, dan juga perdarahan pada kehamilan, dan juga depresi, dan juga yang terakhir adalah kekurangan zat besi kronis yang menyebabkan kematian yang hubungannya dengan paru-paru dan jantung yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian tata laksananya, di sini tata laksananya itu diberikan terapi kasual atau pemberian preparat besi, terapi besi parenteral dan transfusi darah. Untuk dosisnya, pemberian preparat besi yaitu ferrosulfat 3 kali 200 mg. Tapi jika ada indikasi infeksi lain yang memberatkan, bisa diberikan 3 kali 100 mg. Kemudian terapi besi parenteral dapat diberikan yaitu dextran besi dengan berat molekul tinggi dan juga dengan berat molekul rendah, ferrikarboksimaltosa, ferromoxitol, dan sukrosa besi. Dan juga dapat diberikan non farmako yaitu makanan tinggi besi seperti kurma, buah-buahan yang tinggi akan zat besi, daging merah, dan juga asam folat terutama untuk ibu hamil, B12, vitamin C, dan menghindari kopi dan teh karena itu membuat lambat penyerapan zat besi. Kemudian itu adalah presentasi tentang materinya. Kemudian pada kasus ini prognosisnya itu et vitamnya dubia, et fungsionamnya dubia et bonam, dan et sanationamnya dubia et bonam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan untuk materi pembahasan 1 kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.